Shalom, puji Tuhan saudara. Saudara sedang mendengarkan ayat-ayat emas firman Tuhan di channel Ayat Emas. Temukan jawaban terhadap pergumulan kehidupan saudara di dalam ayat-ayat emas firman Tuhan yang dibahas di dalam channel ini. Segeralah berlangganan dengan channel ini dengan menekan tanda subscribe di bawah video ini jika tanda subscribe masih berwarna merah, dan tekan juga tanda loncengnya. Jika saudara merasa diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan dilihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, di dalam video ini saudara akan diberkati melalui ayat-ayat emas firman Tuhan tentang pemulihan. Saudara, berbicara tentang pemulihan, Allah yang kita sembah adalah Allah yang rindu memulihkan kehidupan umat manusia ciptaannya. Bahkan dia rela turun dari sorga, merendahkan diri, bahkan mati di kayu salib untuk mengerjakan pemulihan di dalam hidup umat-umatnya. Saudara, apapun keadaan umat-umatnya, Tuhan rindu memulihkan. Demikian juga hari ini dalam kehidupan saya, dalam kehidupan saudara, apapun keadaan kita, Tuhan rindu mengerjakan pemulihan dalam hidup kita. Dan Dia Allah yang sanggup memulihkan. Tidak ada yang mustahil bagi Dia, saudara. Dia sanggup memulihkan keadaan saudara, apapun situasi dan keadaan hidup saudara saat ini. Adakah saudara yang mungkin sedang sakit, rindu pemulihan supaya Tuhan menyembuhkan dan memulihkan saudara? Adakah saudara yang berbeban berat yang merindukan pemulihan dari Tuhan? Adakah saudara yang sedang mengalami masalah yang saudara rindu pemulihan dari Tuhan? Apapun keadaan saudara, Allah kita adalah Allah yang berkuasa, Allah yang sanggup mengerjakan pemulihan dalam hidup umat-umatnya. Dan saya rindu saudara, melalui ayat-ayat emas firman Tuhan ini, saudara diberkati, iman saudara dibangkitkan, dan kemudian pada akhirnya saudara mengalami pemulihan yang dikerjakan oleh Tuhan di dalam kehidupan saudara. Dan saya rindu saudara, kelak saudara akan menuliskan kesaksian saudara tentang pemulihan yang Tuhan kerjakan di dalam hidup saudara. Bahkan mungkin selama ini saudara sudah mengalami di mana Tuhan mengerjakan pemulihan dalam kehidupan saudara ketika saudara menerapkan prinsip-prinsip firman Tuhan dari ayat-ayat emas firman Tuhan yang akan kita baca. Silahkan dituliskan saudara kesaksian saudara tentang pemulihan yang Tuhan kerjakan dalam hidup saudara di kolom komentar video ini untuk menguatkan dan meneguhkan iman anak-anak Tuhan yang lain, supaya setiap kita saudara mengalami peneguhan bahwa Allah mengerjakan pemulihan dalam hidup umat-umatnya. Saudara, ada beberapa ayat-ayat emas firman Tuhan yang akan saya bacakan dan jelaskan kepada setiap saudara untuk meneguhkan iman saudara bahwa Tuhan mengerjakan pemulihan. Yang pertama adalah dari Ulangan pasal yang ke-30 ayat 2 sampai ayat yang ke-3. Saya akan bacakan dan jelaskan ayat-ayat emas firman Tuhan ini saudara. Ulangan 30 ayat 2 dan ayat yang ke-3, demikian firman Tuhan. Dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dan mendengarkan suaranya sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, baik engkau maupun anak-anakmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka Tuhan Allahmu akan memulihkan keadaanmu dan akan menyayangi engkau. Ia akan mengumpulkan engkau kembali dari segala bangsa kemana Tuhan Allahmu telah menyerahkan engkau. Puji Tuhan saudara, di dalam ayat ini Tuhan berjanji bahwa Dia akan mengerjakan pemulihan dalam kehidupan umat-umatnya, di mana Dia berkata, aku akan memulihkan keadaanmu dan akan menyayangi engkau. Dan waktu itu orang-orang Israel sedang ada dalam pembuangan, dan Tuhan berjanji bahwa aku akan mengumpulkan engkau kembali. Artinya Tuhan mengerjakan pemulihan, keadaan mereka dipulihkan. Mereka disayangi oleh Tuhan dan Tuhan mengumpulkan kembali mereka yang telah terserak. Itu Tuhan kerjakan
sebagai tindakan pemulihan yang dia kerjakan bagi umat-umatnya. Dan kemudian di ayat 2 tadi dikatakan, saudara, apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu. Jadi bagaimana supaya Tuhan mengerjakan pemulihan? Ketika Tuhan melihat umat-umatnya berbalik kepada Dia. Artinya selama ini orang-orang Israel dalam konteks ayat ini, saudara, mereka sudah membelakangi Tuhan, mereka sudah meninggalkan Tuhan. Mereka menjadi penyembah berhala, mereka melanggar firman Tuhan dan sebagainya. Dan akhirnya mereka jauh dari Tuhan. Dan akhirnya itu mengakibatkan banyak masalah di dalam hidup mereka. Dengar saudara, ketika kita jauh dari Tuhan, itu akan menimbulkan banyak masalah dan persoalan di dalam kehidupan kita. Tetapi perhatikan, Tuhan berkata, apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu. Jadi ketika berbalik, ketika mendekatkan diri kepada Tuhan, maka ayat 3 dikatakan, maka Tuhan Allahmu akan memulihkan keadaanmu. Adakah saudara yang saat ini merasa bahwa saudara jauh dari Tuhan? Dan saudara rindu pemulihan dari Tuhan? Kembalilah kepada Tuhan, saudara. Dekatkan hidup saudara kepada Tuhan, maka Dia akan mengerjakan pemulihan di dalam kehidupan saudara. Dan kemudian selanjutnya juga saudara dikatakan, dan mendengarkan suaranya sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini. Yang kedua yang dituntut oleh Tuhan supaya Tuhan mengerjakan pemulihan adalah selain umatnya berbalik kepada Dia, umatnya juga dituntut untuk mendengarkan suaranya. Maksudnya mereka mentaati firman Tuhan. Mereka mentaati perintah Tuhan. Dan ketika mereka mentaati perintah Tuhan, maka firman Allah berkata, aku akan memulihkan keadaanmu dan menyayangi engkau. Demikian juga dalam hidup kita hari ini, saudara. Untuk kita mengalami pemulihan dari Tuhan, taatlah firman Tuhan. Hiduplah menuruti perintah dan firman-Nya. Maka saudara akan mengalami pemulihan yang Dia kerjakan di dalam hidup saudara. Jadi dari ayat emas yang pertama ini kita belajar, saudara, bahwa Tuhan berjanji Dia akan memulihkan keadaan kita. Dia akan menyayangi kita. Dan untuk pemulihan itu terjadi, Dia menuntut kita untuk mendekatkan diri kepada Dia. Dia menuntut kita untuk mentaati firman-Nya. Ayat emas kedua, saudara, adalah dari 2 Tawarikh pasal 7 ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Tuhan kembali berjanji bahwa Dia akan mendengar seruan dan jeritan umat-umatnya. Bahkan Dia berkata, aku akan mengampuni, serta Dia berjanji akan memulihkan negeri mereka. Jadi Tuhan kembali berjanji kepada umat-umatnya bahwa Dia akan mendengarkan suara mereka, mendengarkan permohonan mereka, doa mereka. Tuhan mengampuni mereka, bahkan akan memulihkan keadaan mereka. Tetapi kembali saudara, di ayat ini dikatakan, dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri. Supaya Tuhan mengerjakan pemulihan dalam umat-umatnya, dalam hidup umatnya, Tuhan menuntut mereka untuk belajar merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan yang kedua, berdoa. Untuk pemulihan terjadi, Tuhan juga menuntut umat-umatnya berdoa kepada Dia dan mencari wajahku. Yang ketiga, Tuhan menuntut umat-umatnya untuk mencari Dia, mencari wajahnya, merindukan Dia. Dan yang terakhir, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Tuhan juga rindu umat-umatnya untuk bertobat, berbalik dari kejahatan. Maka dengan demikian firman Allah berkata, aku akan mengampuni engkau,
Aku mendengar suara permohonanmu dan memulihkan negerimu, memulihkan engkau. Jadi kembali Tuhan berjanji Dia akan mengerjakan pemulihan, saudara. Tetapi untuk terjadinya pemulihan, Tuhan rindu umat-umatnya merendahkan diri, umat-umatnya hidup dalam doa, dan umat-umatnya mencari Dia, dan kemudian berbalik dari kejahatan. Maka Tuhan berkata, aku akan memulihkan engkau. Lalu kemudian ayat emas yang ketiga, saudara, tentang pemulihan adalah dari Ayub pasal 42 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Saudara, Tuhan juga memulihkan keadaan Ayub. Itu satu contoh yang nyata bagaimana Tuhan mengerjakan pemulihan. Dan pemulihan yang dikerjakan oleh Tuhan bukan hanya mengembalikan seperti semula, tetapi mengerjakannya 2 kali lipat dalam kehidupan Ayub. Itu satu pemulihan yang luar biasa. Dan di sini, saudara, dikatakan bahwa setelah Ayub meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, artinya pada waktu itu Tuhan marah kepada sahabat-sahabat Ayub karena mereka malah menyalahkan Ayub saat Ayub begitu menderita, padahal Ayub tidak berbuat apa-apa. Dan sahabat-sahabatnya semua menghakimi dia. Dan mereka mengatakan, kalau kamu tidak berbuat dosa, maka kamu tidak akan semenderita ini. Padahal penderitaan Ayub itu memang satu proses bagi Ayub untuk menjalani satu ujian, satu proses supaya menjadi lebih baik. Tetapi di tengah beratnya penderitaan Ayub, sahabat-sahabatnya bukannya menguatkan, tapi mereka kemudian menghakimi. Lalu kemudian Tuhan marah kepada mereka dan Ayub berdoa. Artinya apa yang terlihat di sini, saudara? Sekalipun sahabat-sahabatnya sebenarnya menyakiti dia pada waktu itu, tapi dia mengampuni. Bukan hanya mengampuni, tapi dia malah mendoakan mereka. Dan saat itu dia kerjakan, saudara. Tuhan mengerjakan pemulihan dalam kehidupan Ayub. Artinya, saudara, Tuhan akan mengerjakan pemulihan dalam hidup orang-orang yang mampu mengampuni, yang rela melepaskan pengampunan sekalipun terkadang itu sulit. Tetapi dalam kehidupan orang yang demikianlah Tuhan akan mengerjakan pemulihan. Lalu kemudian ayat emas berikutnya, saudara, tentang pemulihan adalah dari Mazmur 126 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Nyanyian ziarah ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion. Keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Saudara, di sini kembali ditegaskan oleh firman Tuhan bahwa ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, Sion merupakan kata ganti dari umat-umat Tuhan. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, artinya ada waktu, ada ketika Tuhan memulihkan keadaan umat-umatnya. Dan kalau Tuhan memulihkan keadaan umatnya, maka firman-Nya berkata bahwa keadaan kita seperti orang bermimpi. Artinya apa, saudara? Begitu luar biasanya, sampai-sampai kita percaya tidak percaya, seperti mimpi rasanya pemulihan yang dikerjakan oleh Tuhan. Dan juga dikatakan pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Artinya ada sukacita yang luar biasa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Bahkan dikatakan pada waktu itu berkatalah orang-orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Artinya apa? Orang-orang pun akan mengakui besar dan dahsyatnya pemulihan yang dikerjakan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara, betapa dahsyat pemulihan yang Tuhan kerjakan sampai-sampai kita akan seperti bermimpi. Mulut kita penuh dengan tertawa dan orang-orang pun akan mengakui betapa dahsyat pemulihan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Dan ada waktu Tuhan akan mengerjakan pemulihan itu.
Bagaimana supaya kita mengalami pemulihan itu? Mari kita tunggu waktunya Tuhan. Mari kita nantikan waktunya Tuhan. Mari kita berdoa dan berseru menantikan waktu Tuhan memulihkan kehidupan kita. Apapun keadaan saudara saat ini, saudara, ada waktu Tuhan akan memulihkan keadaan saudara. Ada waktu Tuhan pasti memulihkan kehidupan saudara. Nantikan waktunya Tuhan. Karena Dia akan mengerjakan pemulihan yang dahsyat sampai saudara seperti bermimpi rasanya melihat pemulihan yang dikerjakan oleh Tuhan. Ayat emas berikutnya tentang pemulihan saudara adalah dari Kisah Rasul pasal pertama ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Saudara, ini peristiwanya adalah ketika Yesus sebentar lagi naik ke sorga. Lalu kemudian murid-muridnya berkata kepada Dia, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jadi mereka meminta supaya Tuhan mengerjakan pemulihan bagi bangsa mereka, bagi keadaan mereka yang sangat menderita oleh penjajahan Roma pada waktu itu. Dan mereka meminta, Tuhan, maukah Engkau memulihkan kerajaan bagi orang Israel? Lalu apa jawab Tuhan? Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Artinya apa, saudara? Yang pertama, Tuhan tidak menolak bahwa pemulihan itu akan dikerjakan. Tetapi ada waktunya, ada masanya. Dan masa itu ada pada Tuhan. Artinya, tunggu waktunya Tuhan. Saudara, ada masa pemulihan pasti akan dikerjakan oleh Tuhan. Dan yang menjadi bagian kita hari ini adalah tunggu waktunya Tuhan akan mengerjakan pemulihan dalam hidup kita. Nantikan waktunya Tuhan. Dan kemudian Dia juga berkata, jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Artinya Allah berkuasa untuk memulihkan. Allah berkuasa untuk mengerjakan pemulihan, tapi ada waktu yang sudah Dia tetapkan. Hari ini, apapun keadaan saudara, bagaimanapun situasi kehidupan saudara, nantikan waktu Tuhan untuk mengerjakan pemulihan di dalam kehidupan saudara. Kemudian ayat emas terakhir, saudara, tentang pemulihan, yaitu dari Mazmur 41 ayat 2 sampai ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya, sehingga ia disebut berbahagia di bumi. Engkau takkan membiarkan dia dipermainkan musuhnya. Tuhan membantu dia di ranjangnya waktu sakit. Di tempat tidurnya kau pulihkan dia sama sekali dari sakitnya. Saudara, di sini Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan memulihkan, Tuhan memelihara nyawa. Dan kemudian atas pemulihan Tuhan juga disebutkan bahwa orang tersebut berbahagia. Lalu Tuhan akan membela, Tuhan berkata Dia tidak membiarkan orang tersebut dipermainkan. Bahkan Tuhan berkata bahwa Tuhan akan membantu dia di ranjangnya waktu sakit. Di tempat tidurnya dipulihkan sama sekali dari sakitnya. Artinya Tuhan mengerjakan banyak hal sebagai bentuk pemulihan yang Dia kerjakan kepada orang tersebut. Tetapi yang dituntut dari orang tersebut adalah ayat yang kedua, di mana dikatakan berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Jadi orang yang dilindungi Tuhan, dipelihara Tuhan, yang dibela Tuhan, yang dibantu oleh Tuhan dan disembuhkan oleh Tuhan adalah orang yang memperhatikan orang lemah. Jadi saudara, kalau kita rindu pemulihan, maka kita pun harus belajar untuk memperhatikan orang lain, untuk menjadi berkat bagi orang lain. Saudara rindu pemulihan, jadilah berkat bagi orang lain. Puji Tuhan saudara, kita sudah belajar
dari beberapa ayat-ayat emas yang luar biasa yang telah kita renungkan bersama di dalam video ini, saudara. Biarlah melalui ayat-ayat emas ini, iman saudara dibangkitkan bahwa apapun keadaan saudara saat ini, kalau saudara menerapkan prinsip-prinsip firman Tuhan, maka saudara akan mengalami pemulihan dari Tuhan. Itu sebabnya dengarkan ayat-ayat emas ini terus berulang kali, saudara, supaya prinsip-prinsip firman Tuhan yang ada di dalam ayat-ayat emas di dalam video ini tertanam dalam hidup saudara. Maka dengan demikian saudara akan mengalami Tuhan akan memulihkan kehidupan saudara, karena saudara secara otomatis sudah hidup berdasarkan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan ini, dan Tuhan akan mengerjakan pemulihan di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan, saudara. Saya akan berdoa bagi saudara, setiap saudara yang rindu pemulihan saat ini. Mari datang kepada Tuhan, saudara. Ambil sikap berdoa. Saya akan berdoa bagi saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami sungguh bersyukur. Kami sudah belajar ayat-ayat emas firman Tuhan tentang pemulihan. Dan saat ini Bapa, kami percaya bahwa Engkau pasti akan mengerjakan pemulihan dalam kehidupan kami. Karena janji-janji firman-Mu telah nyata bagi kami, bahwa Engkau akan mengerjakan pemulihan. Yang menjadi bagian kami Tuhan adalah menerapkan prinsip-prinsip kebenaran firman-Mu. Maka dengan kami menerapkan firman-Mu, maka Engkau akan mengerjakan pemulihan di dalam hidup kami. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan video ayat-ayat emas ini ya Tuhan. Apapun dan bagaimanapun keadaan mereka saat ini, kalau mereka merindukan pemulihan, kalau mereka butuh pemulihan, kerjakanlah pemulihan itu di dalam hidup mereka ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah kami yang berkuasa, Engkau Allah kami yang sanggup, Engkau sanggup mengerjakan pemulihan dalam hidup anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Apapun dan bagaimanapun keadaan mereka, kiranya Engkau yang memulihkan kehidupan mereka. Pulihkanlah kiranya mereka ya Tuhan, pulihkanlah. Kerjakan pemulihan di dalam hidup mereka. Nyatakan mujizat-Mu, nyatakan kuasa-Mu. Ajar mereka untuk menghidupi prinsip-prinsip firman-Mu, sehingga pemulihan terjadi di dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa di sorga, hamba serahkan anak-anak-Mu satu persatu. Engkau melihat kerinduan mereka saat ini. Bahkan mungkin ada mereka yang sedang menangis, menjerit di hadapan-Mu, memohon dan merindukan pemulihan. Ya Tuhan, kerjakanlah pemulihan. Kerjakan pemulihan. Ada anak-anak-Mu yang sedang sakit, kerjakan pemulihan bagi tubuh mereka yang sakit. Ada anak-anak-Mu yang berbeban berat, pulihkan segala beban berat mereka, pulihkan segala persoalan mereka. Kalau ada anak-anak-Mu yang mengalami masalah keluarga, pulihkan keluarga mereka Tuhan. Nyatakan perkara besar di dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat ayat-ayat emas firman Tuhan yang telah kami renungkan bersama di dalam video ini. Kami percaya kami akan mengalami dan menyaksikan pemulihan yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, inilah doa kami, inilah seruan kami. Kami percaya Tuhan mengerjakan pemulihan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan saudara. Saya rindu kita menggunakan waktu ini bersama untuk berdoa, bersepakat bersama. Saya rindu berdoa dan menopang saudara di dalam doa-doa saudara. Mari ambil sikap berdoa, kita datang kepada Tuhan. Percayalah saudara bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang mempedulikan saudara, dan Allah yang kita sembah adalah Allah yang berkuasa untuk menjawab segala doa dan pergumulan saudara. Terlebih dahulu saya rindu saudara menaikkan kerinduan saudara, menaikkan apa yang menjadi pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Saya menopang saudara di dalam doa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba menopang anak-anak-Mu. Mereka sedang menaikkan kerinduan-kerinduan hati mereka di hadapan-Mu. Mereka sedang menaikkan pergumulan mereka di hadapan-Mu. Mereka sedang menceritakan masalah mereka di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan saat ini hamba menopang mereka dalam doa. Berkati setiap anak-anak-Mu ini ya Bapa, dalam nama Yesus Kristus.
Engkau Allah yang menjawab segala pergumulan mereka. Engkau Allah yang sanggup mengabulkan segala permohonan mereka. Tiada yang mustahil bagimu. Engkau yang tahu segala kerinduan. Engkau yang tahu segala pergumulan anak-anakmu ya Bapa. Dalam nama Yesus, jawab anak-anakmu, nyatakan mujizatmu di dalam kehidupan mereka. Dalam nama Yesus, haleluya. Saat ini Bapa di sorga, hamba rindu berdoa bagi anak-anakmu. Hamba rindu menopang anak-anakmu di dalam doa. Hamba berdoa bagi keadaan ekonomi mereka ya Tuhan. Di masa pandemi ini mungkin mereka sedang mengalami situasi ekonomi yang berat, situasi ekonomi yang sulit. Hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anakmu Bapa. Nyatakan pembelaanmu, pemeliharaanmu dalam kehidupan anak-anakmu. Berkati mereka ya Tuhan, sehingga ekonomi mereka bisa dipulihkan. Kalau ada anak-anakmu yang sedang mengalami kekurangan saat ini, berkati dan cukupkan segala kebutuhan mereka ya Tuhan. Pakai anak-anakmu yang lain untuk menjadi saluran berkat bagi anak-anakmu yang sedang mengalami kekurangan, kesulitan saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pulihkan ekonomi anak-anakmu. Bapa di sorga, hamba berdoa bagi pekerjaan-pekerjaan anak-anakmu, supaya ekonomi mereka bisa dipulihkan ya Tuhan. Bapa yang baik, berkati anak-anakmu dalam semua profesi mereka. Mereka yang berprofesi sebagai petani, Tuhan memberkati dalam nama Yesus, supaya Tuhan memberkati apa yang mereka tanam, supaya Tuhan memberkati apa yang mereka pelihara, apa yang mereka usahakan. Tuhan yang campur tangan dan memberkati anak-anakmu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang bekerja, Engkau Allah yang campur tangan, Engkau Allah yang menyatakan mujizat-Mu bagi setiap anak-anakmu ya Bapa. Dalam nama Yesus, berkati para petani dalam mereka mencukupkan kebutuhan pangan di negeri ini. Berkati mereka, berkati dalam nama Yesus. Kami juga berdoa saat ini, di masa pandemi ini, kami berdoa buat para medis ya Tuhan. Engkau yang membela mereka, Tuhan campur tangan. Engkau yang menjagai, melindungi anak-anakmu ketika mereka bertugas ya Tuhan sebagai medis. Jagai, lindungi mereka dari virus, sertai mereka dan berkati anak-anakmu ya Tuhan. Dan ajar mereka mengabdi sepenuhnya bagi jiwa-jiwa ya Bapa, dalam nama Yesus Kristus. Dan hamba juga berdoa bagi anak-anakmu yang memiliki usaha, bisnis. Berkati segala usaha dan bisnis mereka. Tuhan campur tangan, Tuhan nyatakan kuasa-Mu, sehingga sekalipun di masa sulit ini, usaha dan bisnis mereka bisa maju dan bisa berkembang. Nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Nyatakan perkara yang ajaib ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anakmu dalam usaha, pekerjaan dan bisnis mereka. Kami berdoa buat para pegawai, PNS, berkati mereka semuanya Tuhan, dalam apa yang mereka kerjakan. Ajar mereka mengabdi dan melakukan yang terbaik, dan biarlah Engkau yang memberkati, sehingga karir mereka bisa berkembang, karir mereka bisa meningkat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Bahkan kami berdoa saat ini bagi anak-anakmu yang sedang ada dalam pengangguran. Mungkin situasi yang sulit saat ini mengakibatkan mereka di PHK dan mereka sedang menganggur saat ini. Tuhan, Engkau yang membela anak-anakmu, Engkau yang memberi pekerjaan yang terbaik bagi anak-anakmu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan saat ini hamba juga teringat bagi para lansia, orang-orang tua. Tuhan, Engkau yang memberkati para lansia ya Tuhan. Mungkin mereka tidak bisa bekerja lagi, tidak bisa berbuat apa-apa lagi karena usia mereka, karena mereka sudah lemah. Biarlah Tuhan tetap memelihara mereka. Berkati anak-anak cucu mereka untuk memelihara dan merawat mereka di masa tua mereka. Pelihara para lansia ya Tuhan, dalam nama Yesus. Saudara, yang terakhir saya rindu berdoa bagi saudara yang sedang sakit. Percaya Tuhan Allah yang kita sembah, Allah yang menyembuhkan dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Itu sebabnya saat ini
Mari gunakan waktu ini berdoa dengan sungguh bagi segala penyakit yang sedang saudara derita saat ini. Angkat tangan kanan saudara di hadapan Tuhan. Tangan kirimu taruh di dadamu dan hamba akan berdoa. Saya akan berdoa memohon kesembuhan bagi setiap saudara. Bapa di sorga, hambamu berdoa memohon ya Tuhan, bagi setiap anak-anakmu yang sedang mengalami sakit saat ini. Engkau Allah kami yang berkuasa, Engkau Allah kami yang sanggup. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ulurkan tanganmu, jamah tubuh anak-anakmu yang sakit dalam nama Yesus. Saudara, taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Berdoa dengan sungguh. Bapa di sorga, ulurkan tanganmu kepada bagian tubuh anak-anakmu yang sakit saat ini. Sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Oleh bilur-bilur Yesus engkau disembuhkan. Oleh bilur-bilur Yesus engkau dijamah, dilawat, disembuhkan dalam nama Yesus. Nama yang berkuasa itu, nama yang ajaib itu menyembuhkan saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus engkau disembuhkan saat ini. Kuasa Tuhan bekerja dalam tubuhmu. Mujizat Allah bekerja dalam tubuhmu saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika ada anak-anakmu yang sedang memikul beban masalah persoalan dalam hidup mereka, Engkau Allah yang membela. Engkau Allah yang memberkati setiap anak-anakmu ya Bapa. Terpujilah nama Tuhan. Ini doa kami, ini seruan kami kepadamu ya Bapa. Engkau Allah yang sanggup mendengar dan menjawab doa-doa dan seruan kami. Ini doa kami Tuhan, kami datang kepadamu dengan penuh iman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan saudaraku. Tentu saja saudara sudah diberkati melalui ayat-ayat emas firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Dan setelah saudara semua didoakan di dalam video ini, saudara rindu terus diberkati melalui ayat-ayat emas firman Tuhan di dalam channel ini. Silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau masih berwarna merah silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini saudara, dan saudara rindu memberkati, jika saudara membutuhkan informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Tuhan kiranya memberkati setiap saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.